Sampurasun, Mogi Rahayu Sagung Dumadi. Bagaimana cara memisahkan jika sudah terjadi pernikahan sama jin? Video ini dibuat berdasarkan pada pertanyaan dalam video sebelumnya yang berjudul Risiko Wanita Menikah dengan Jin, Solusi Menjadi Kaya yang Mengerikan. Ada seorang komentator bertanya demikian, "Assalamualaikum Pak, bagaimana cara memisahkan jika sudah terjadi pernikahan sama jin?" "Waalaikumsalam. Duh, ternyata sudah terjadi." Untuk menjawab pertanyaan tadi, memerlukan informasi yang lebih lengkap, tergantung dari alasan-alasan ikatan awal pernikahan. Ada beberapa motif peristiwa pernikahan manusia dengan jin, di antaranya adalah 1. Bentuk persekutuan manusia dengan jin untuk kekayaan, nyupang, atau nyegik. 2. Bentuk persekutuan manusia dengan jin untuk kekuatan gaib atau kesaktian. 3. Bentuk pernikahan tanpa persekutuan alias suka sama suka, layaknya seperti sesama manusia. Terdengar aneh dan seolah mengada-ada. Entah apakah Anda mempercayai atau tidak adanya peristiwa pernikahan manusia dengan jin ini, yang jelas peristiwanya banyak dilaporkan terjadi, termasuk dalam video kita sebelumnya. Sebagian besar terjadinya pernikahan manusia dengan jin kebanyakan adalah untuk mendapatkan kekayaan yang disebut pesugihan. Tentu hal ini sangat dilarang oleh agama, tetapi manusia yang telah gelap mata dan hati akan menerobos larangan tersebut dengan mengabaikan larangan agama. Pernikahan dengan jin terjadi dengan harapan mendapatkan kekuatan gaib juga ada. Namun kisahnya jarang terdengar karena jarang kita lihat di media sosial seperti YouTube. Memang bukan kekayaan yang akan didapatkan manusia menikahi jin itu, tetapi ia bisa mendapatkan ilmu kesaktian, biasanya ilmu hitam untuk guna-guna atau santet. Meskipun untuk mendapatkan ilmu santet dan guna-guna itu tidak selalu didapatkan dengan prosedur menikahi jin. Motif pernikahan manusia dengan jin yang ketiga memang terdengar aneh. Peristiwa ini benar-benar ada, tanpa ada pihak yang mendominasi satu sama lain. Uniknya, karena suka sama suka. Pernah ada seorang bapak berumur 50 tahun menemui seorang gadis sekira 18 tahun duduk bersandar di jembatan sungai yang terpencil menjelang maghrib. Si bapak menyadari bahwa gadis itu bukan manusia, tetapi jin. Mereka bertegur sapa lalu mengobrol. Sesaat kemudian, si bapak lalu pergi. Malam itu juga menemui seseorang yang bisa menikahkan dirinya dengan jin itu. Di malam harinya, sang gadis jin itu menemuinya, dan rumah tangganya berlangsung hanya 3 bulan. Kemudian sang gadis jin itu pergi meninggalkannya selamanya. Ia menemui orang yang menikahkannya, seraya memberikan alasan kepergiannya bahwa ia kurang menyukai suami manusianya itu karena terlalu tua. Aneh bukan? Pernikahan itu terjadi tanpa ada syarat perjanjian berat, apalagi harus berkorban nyawa, tetapi hanya suka sama suka. Bagaimana jika pernikahan dengan jin itu terlanjur terjadi? Bagaimana cara mengatasinya? Biasanya dengan prosesi yang disebut dengan balik sumpah. Balik sumpah hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menikahkan manusia dengan jin tersebut. Kalau di alam manusia itu ibarat penghulunya. Saya mempertanyakan data lebih lengkap kepada penanya dalam video terdahulu. Kebetulan penanya adalah seorang perempuan, dan saya bertanya apakah di alam nyata ini juga ia mempunyai suami dari jenis manusia atau hanya bersuamikan bangsa jin. Namun hingga video ini dibuat, saya belum mendapatkan reply jawaban dari pertanyaan saya. Ada beberapa resiko dalam prosesi balik sumpah. Yang paling sederhana adalah adanya denda, dan risiko terbesar adalah risiko kematian. Bila kita lihat penyelesaian balik sumpah, yang dianggap paling sederhana adalah denda. Denda dimaksud seperti halnya di dunia manusia, di mana kerjasama diputus oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya harus membayar sebuah denda. Denda ini biasanya dalam bentuk yang berbeda-beda tergantung pada motif pernikahan seperti diuraikan tadi. Di antaranya ada yang berupa penyembelihan hewan seperti ayam, kambing, kerbau, dan lainnya.
Risiko terbesar dalam pemutusan perkawinan dengan jin adalah kematian. Kok bisa? Ada banyak peristiwa seperti ini terjadi. Risiko tertinggi ini terjadi manakala tidak ada pilihan denda. Maka manusia yang menikah dengan jin akan kehilangan nyawa. Apakah tidak bisa ditolong? Bisa ya, bisa tidak. Ada beberapa ahli spiritual, baik dari kalangan spiritualis atau kalangan pimpinan agama, dalam mengatasi atau memutus pernikahan beda alam ini. Di antaranya melalui pertempuran, atau sederhananya salah satu pihak harus kalah. Tentu harapannya pihak jin yang kalah. Jika mampu mengalahkan jin yang kekeh tidak mau dipisahkan atau diceraikan dengan manusia, maka ikatan pernikahan bisa berakhir. Jika tidak bisa mengalahkan jin, ada risiko bagi penolongnya. Risikonya berbagai macam, mulai dari sakit parah, bahkan kematian. Pastikan kekuatan yang dimiliki seperti di alam manusia. Pepatah pertempuran manusia modern adalah demikian. Jika yakin perang bakal dimenangkan, maka berperanglah. Jika ada kemungkinan sama kuat atau bahkan kalah, maka negosiasilah, tergantung pada keputusan Anda. Untuk menjawab pertanyaan tadi, maka rinciannya harus diketahui terlebih dahulu sebab-sebab pernikahan itu terjadi. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti demikian. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.